Hai, balik lagi di YouTube channel aku, Bubu Next Level. Hari ini aku mau ngebahas tentang mindset untuk bikin kita sukses. Money, money, money. Money, money, money. Crazy about my money. Kehidupan anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya penuh banget dengan godaan teman-teman yang benar-benar bisa bikin kita lupa akan tujuan dan ambisi kita. Apalagi kalau ngomongin soal produktivitas dan kerja keras. Ya nggak sih? Bisa dibilang tantangannya tuh berat banget. Salah satu masalah besar yang sering banget dihadapin banyak orang, terutama anak muda itu adalah mager. Ini adalah masalah utama atau musuh utama yang harus dilawan kalau kita tuh pengen sukses. Kalau kita terus-terusan nyerah sama rasa males, mimpi kita tuh nggak akan pernah terwujud. Hari ini aku pengen kasih tahu gimana ngerubah mindset malas jadi rajin, mager jadi rajin. Yuk kita simak langkah-langkahnya. Yang pertama, tanamkan di kepala kalau mager itu adalah musuh kita. Mager itu seringkali datang ketika kita udah ngerasa capek atau ngerasa stres, atau bahkan kita nggak tahu harus mulai dari mana. Bingung aja gitu guys. Rasanya enak banget kalau misalnya tidur siang sambil scroll Instagram tanpa mikirin apa-apa. Tapi dibalik itu semua ada konsekuensi yang besar. Kita bakalan stuck, otak kita nggak akan jalan guys. Gimana kita bisa maju kalau setiap hari kita milih untuk ngehindar dari pekerjaan dan tanggung jawab atau hal-hal yang pengen kita capai. Jadi di sini kita tuh perlu sadar kalau mager itu tuh sebenarnya cuma ilusi kenyamanan aja. Emang rasanya tuh nyaman banget untuk malas-malasan seharian, tapi itu tuh cuma sementara guys. Setelah kalian berhenti dari aktivitas itu, rasa puas yang kalian rasa itu bakalan hilang. Dan parahnya, kalian itu bakalan jadi semakin jauh dari tujuan hidup. Kita tuh harus lebih besar dari si rasa malas itu teman-teman. Mindset pertama yang perlu ditanamkan adalah mager itu musuh yang harus dilawan setiap hari. Kalian pengen mulai jualan, yuk langsung action. Apa yang harus dilakuin? Kamu pengen buka online shop, apa yang harus dilakuin? Produknya mana? Carinya kemana? Harga jualnya berapa? Langsung action. Gak ada yang jual, konsisten jualan terus setiap hari. Atau kamu pengen ngelamar kerja dan belum diterima, coba lagi untuk memperbaiki CV, menambah sertifikasi, atau kalian pengen memulai bidang jasa, coba latihan untuk mengembangkan bakat kamu. Pokoknya setiap hari itu menetapkan satu tujuan kecil. Hal yang paling kecil aja. Coba tentukan satu hal yang harus dikerjain setiap hari. Bahkan kalau lagi nggak semangat sekalipun, coba dilakukan. Yang penting adalah kamu mulai dan konsisten. Komitmen dan konsisten teman-teman. Lalu selanjutnya, tanamkan juga dalam pikiran kita kalau rajin itu gaya hidup. Jadi bukan mood sesaat. Sering banget kan dengar orang bilang, nanti aja gue lagi nggak mood. Masalahnya kalau kamu nunggu moodnya datang, kamu nggak akan pernah mulai. Ketika kamu nunggu motivasi datang, kalian bakalan kehilangan momentum. Sebaliknya kalau kalian mulai bergerak dan berkomitmen untuk jadi lebih rajin, kamu bakalan menciptakan kebiasaan yang bermanfaat. Ini bakalan ngingetin diri kalian sendiri tentang tujuan besar dan untuk memotivasi diri kita setiap hari teman-teman. Setiap langkah kecil yang diambil akan mengarah ke hal-hal besar di masa depan. Beneran deh. Misalnya kamu bisa menetapkan waktu untuk belajar hal baru atau menyelesaikan pekerjaan yang udah lama ditunda. Nah, mulai sekarang jangan ditunda lagi. Lanjutin, terusin, mulai sekarang. Lalu yang ketiga, FOMO positif. Cari inspirasi, tapi bukan cuma hiburan ya inspirasinya. Apa sih FOMO? FOMO itu fear of missing out ya. Seringkali diidentikan dengan perasaan takut ketinggalan hal-hal yang asik seperti liburan, konser, atau kehidupan sosialita yang heboh. Tapi ternyata FOMO juga bisa digunakan dengan cara-cara yang positif teman-teman. Alih-alih ngerasa iri ngeliat teman kalian liburan ke luar negeri atau nongkrong terus, coba deh kalian cari inspirasi dari orang-orang sukses berkat kerja keras mereka. Gantilah FOMO kalian itu dengan FOMO yang positif. Kalian bisa ngikutin orang-orang yang menginspirasi dalam bidang yang kalian minati, seperti pengusaha muda. Banyak kan sekarang ya penulis atau influencer yang fokus sama topik-topik yang mereka kuasai. Lihat gimana mereka mengelola waktu, bagaimana mereka bangkit dari kegagalan, dan bagaimana mereka tetap konsisten meskipun banyak godaan. Setiap kali kalian ngerasa mager atau nggak semangat, coba tulis di jurnal
Aku takut ketinggalan kesempatan buat berkembang. Ini adalah pengingat buat kalian bahwa setiap hari itu berharga, teman-teman. Jangan sia-siakan waktu karena ada orang lain yang lagi berjuang keras di luar sana dan kamu bisa jadi salah satu dari mereka kalau kamu rajin. Yang keempat, time management ya. Kalian pasti sering banget dengar kalimat waktu adalah uang. Itu benar banget. Waktu yang terbuang itu nggak pernah bisa kembali. Makanya penting banget buat ngatur waktu dengan bijak karena waktu itu terbatas. Jadi kalian harus pintar-pintar ngebagi antara kerja, belajar, dan menikmati hidup. Solusinya banyak banget teman-teman. Kalian bisa pakai aplikasi manajemen waktu. Ada banyak banget aplikasi sekarang yang tersedia, entah itu mau di Android, entah itu mau di Apple, entah itu mau di Windows ya, di laptop kalian. Kalian bisa cari Google Calendar atau Trello buat ngatur jadwal kalian setiap hari. Buatlah jadwal yang realistis ya. Jadi jangan biarin waktu kalian itu terbuang sia-sia, teman-teman. Usahakan kita itu tahu gimana caranya ngemanfaatin waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Misalnya kalian bisa bangun lebih pagi untuk kerjain hal-hal penting sebelum kegiatan lain dimulai. Atau kalian bisa jadwalin waktu untuk belajar skill yang baru yang pengen kalian kuasai. Tulis di jurnal, hari ini aku akan memanfaatkan waktu dengan bijak. Aku akan membuat jadwal yang teratur dan fokus pada tugas yang penting. Ini bakalan bikin kalian tuh lebih bertanggung jawab dan disiplin soal waktu. Semakin sering melakukan ini, semakin kalian terbiasa menjadi lebih teratur dan produktif, teman-teman. Lalu kasih reward ke diri kalian tanpa jadi kendor ya. Maksudnya itu jadi gini guys, kerja keras itu emang penting, tapi reward juga nggak kalah penting. Kalau kalian terus-terusan fokus tanpa memberi waktu untuk bersantai, kalian bakalan kelelahan dan akhirnya kehilangan motivasi. Sebaliknya kalau kalian terlalu sering memberi diri reward tanpa menyelesaikan pekerjaan, kalian bakalan terlalu santai dan kehilangan fokus dan akhirnya nanti bakalan ketinggalan sama orang lain. Setelah kalian menyelesaikan satu tugas atau mencapai target kecil, beri diri kalian reward, bisa dengan nongkrong bareng temen, nonton film, atau sekedar makan enak. Yang penting kalian harus sadar kalau reward ini tuh adalah bentuk apresiasi atas kerja keras kalian, bukan bentuk pelarian dari pekerjaan yang belum selesai. Jangan sampai kebalik ya teman-teman, satu pekerjaan belum selesai, ngopi dulu ah, atau ngafe dulu ah. Jangan kebalik teman-teman ya, selesaikan dulu baru ambil reward kalian. Seperti perlombaan juga kayak gitu kan, kita lari dulu ya, kita lomba dulu, baru nanti kita dapat hadiahnya. Setiap kali mencapai sebuah satu tujuan atau selesai dengan tugas yang berat, tulis di jurnal kalian. Kata-katanya bisa seperti, aku berhasil, aku layak mendapatkan reward atas usaha keras aku. Ini bakalan ngasih motivasi ekstra untuk kamu terus bekerja keras dan gak mudah nyerah teman-teman. Kalau bahasanya terlalu baku, kalian bisa pakai bahasa kalian ya, bahasa sehari-hari kalian. Yang terakhir, yang selalu aku lakuin, jadi aku cerita sedikit teman-teman. 2020 bisnisku hancur, pekerjaanku hancur, gak ada uang masuk sama sekali. Suamiku udah tidak bekerja juga, pokoknya benar-benar gak ada pemasukan. Dari situ benar-benar nggak tahu harus ngelakuin apapun, nggak tahu harus mulai dari mana, benar-benar blank. Yang ada di pikiranku tuh cuma berserah diri. Tapi berserah diri nggak cukup guys. Selain itu kita juga harus ikhtiar. Dan ikhtiar itu aku mulai bikin TikTok untuk produktif. Lalu aku bikin YouTube. Lalu aku juga menjual produk-produk digital di Instagram. Dan itu akhirnya bisa bikin keadaan ekonomi membaik sedikit-sedikit. Walaupun enggak yang langsung dar bagus banget, tapi setidaknya bisa bikin hidup teman-teman. Dan yang paling penting yang aku lakukan adalah journaling. Jadi aku tuh menyusun rencana dan refleksi diri. Nah, journaling itu bukan nulis hal-hal yang kalian rasain aja atau pikirin sehari-hari ya teman-teman. Tapi journaling bisa jadi alat yang powerful untuk mengatur hidup kita. Dengan nulis, kita bisa merefleksikan apa yang udah kita capai, apa yang belum berhasil, dan apa yang bisa dan akan kita lakukan untuk jadi lebih baik. Cobalah untuk menulis jurnal setiap hari, baik itu pagi hari sebelum kalian memulai aktivitas atau di malam hari sebagai bentuk refleksi. Tulis apa yang kalian rencanakan untuk hari itu serta tujuan-tujuan yang pengen kalian capai. Setelah itu di hari akhir coba evaluasi apa yang udah dicapai,
apa yang harus diperbaiki, dan apa yang bikin kalian tuh ngerasa puas. Ini bakalan ngebantu kita tetap ada di jalur yang benar dan terus berkembang. Lalu manifestasi, ya setiap pagi kalian bisa tulis, hari ini aku akan lebih produktif, lebih rajin, fokus pada tujuanku. Dan setiap malam kalian bisa tulis, apa yang udah aku capai hari ini, apa yang perlu aku perbaiki besok. Dengan begitu kalian akan merasa lebih terarah dan termotivasi untuk mencapai lebih banyak lagi. Jadi nggak ada alasan buat mager. Kalau mau sukses harus berani berubah dan ngelawan rasa males. Rajin itu bukan cuma soal mood teman-teman ya, tapi tentang komitmen dan kebiasaan. Dengan time management yang tepat, manifestasi diri yang positif, dan journaling untuk merefleksikan progres kalian, kalian bisa ngerubah hidup kalian. Sukses itu bukan datang karena kalian nunggu waktu yang tepat, tapi karena kalian membuat waktu kalian jadi berarti. Jadi mulai sekarang tanamkan dalam pikiran kalian, rajin itu gaya hidup bukan mood. Dan setiap hari tulis langkah-langkah kecil yang akan ngebawa kalian menuju impian besar kalian. Semoga sukses bakalan cepet kalian raih dengan cara-cara di atas ya teman-teman. So guys, aku akhiri aja YouTube kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Aku harap ini bermanfaat sebagaimana bermanfaat untuk aku, karena ini apa yang aku lakukan dan ini yang bisa ngerubah hidup aku sampai ke sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Stay positive. Bye guys.